Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wafarrij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Linda Al-Mukarram Tuan Guru Edi Burhan Al-Yamani. Jadi beliau niki putra asli Sajang, lamun tiang jak ndek asli palsu. Nah, jadi namun beliau asli putra asli Sajang, baru pulang dari Yaman. Alhamdulillah melanjutkan studi di Yaman, tinggal selama 6 tahun kurang lebih. Ya. Jadi baru pulang, jadi masih bajang endah. Menarak bebalu-balu ndek man laku. Arak dedara boleh bangun berdaftar. Yang direct yang hormati dan muliakan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Baitul Izzah Nahdlatul Watan, Ustaz Al-Muni. Den Ustaz, beliau lagu Ustaz wah jari kan, karena ketua pondok kan. Jadi Ustaz Al-Muni mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat di dalam berjuang nggih. Alhamdulillah untuk memajukan pondok pesantren Tiang Pelungguh meniki. Ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah pelungguh selaku sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang direct yang hormati dan muliakan para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, satokol le atas maupun satokol le bawah, itu pada doa. Kembien pelinggih le bawah, sengak tiang le atas. Coba pelungguh le atas berarti dinarak le bawah. Nggih, yang pun dit kanggo saling olok sebenarnya pada doa sebenarnya. Sida keberang amunit kena batur misal sida potek. Ia ampun potek saya ngaku berang. Ya coba pada potek oleh darat no berang. Yo sida kan makocet lalu saya ngak sida ya tinggang. Coba tu pada tinggang tu lindek no kocet itu. Ajari ya pada doang sebenarnya. Ya ampun tiang pelungguh tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dipandang adalah hatinya. Insyaallah mudah-mudahan hadirin pelungguh tiang niki tercatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha ujuk pelinggih tiang. Priak Allah taala ujuk pelinggih tiang le mali akhirat. La yudkhila ahadan al-jannata amaluhu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tidak dimasukkan surga oleh Allah gara-gara amalnya. Jadi ndek entamu surga dengan senon gara-gara ibadah. Lagu gara-gara nabi, gara-gara rahmat Allah. Nabi kena rahmat Allah, priakan Allah. Nah, jadi sembahyang buat gawe, ngaji ente buat gawe, ndek gara-gara non tetamu surga. Lagu gara-gara pati perintah Allah, ya gara-gara terpriakan. Ya ampun tinik tamu surga. Lamut gara-gara ibadah taput ya tamu surga jak sang dit nini. Mbe ampun kena meno yang pun berbahasa para ulama jak. Nggih, sesungguhnya
kotoran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada solat tiang pelungguh. Lebih bagus tayin Nabi yang marak bahasa kotoran. Masih lebih bagus penek Nabi daripada sembahyang kita senuk. Jadi lama tiak berbangga isi ibadah tanpa tiak tamu surga jak, berarti salah cara anda beriman. Nah, yang pun mudah-mudahan adik-adik sak tebing rahmat Allah Subhanahu wa taala dakan jak hujan marantan niki hadir pelungguh, mudah-mudahan ye langan temau rahmat Allah Subhanahu wa taala tepriya kisi Allah Subhanahu wa taala ada yang tetama syurga. Amin. Boleh tama surga ibu-ibu? Pira surga dengan nina? Pira? 4 surga pelingih ibu. Orang 4 tu ni berarti bermbekana 4. Pertama, idza sallat khamsaha, sembahyang. Wah, ada sembahyang asar? Alhamdulillah. Lagu den cukup si sembahyang doang. Wa shamat syahraha, puasa lama bulan Ramadan. Karing sebulan, insyaallah kurang lebih. Den cukup si puasa doang. Kemudian wa hafizat farjaha, jaga kemaluan. Jaga kehormatan. Dan tu belen juk Malaysia, kirimang cok, cek. Atau kirimang cek, sida ngecok. Ya, dende. Banyak itu yang terjadi. Banyak terjadi ibu-ibu. Nah, yang pun hati-hati tiang pelungguh, dengar? Hati-hati. Ya, mendarat semamak tenu ia tak ujian terluar biasa. Rembe tak jaga diri. Wa hafizat farjaha. Kemudian sak keempat, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Nah niki syurga pelinggi marampa. Pertama sembahyang, sak kedua adalah puasa, sak ketelun adalah menjaga aparan niki kemaluan, menjaga kehormatan, sak keempat adalah taat kepada suami. Pelinggi mebibu taat temida penjuk selakian datang dekman. Insya Allah. Angkam pada teduk ibu-ibu ragu ndak taat tidak. Nggih, taat tidak tujuk selaki anda. Insyaallah. Lemah baida. Berarti giram akalang selaki anda pelinggih dah. Nah, jadi taat ujuk semama teniki lagu dendek dia jari senjata dengan mama. Uli taat maksud adalah napi juk dengan mama sak taat ujuk nenek. Jadi ndek eno dengan mama senoan. Ndek taat ujuk nenek bu nia jak milen tataatan isi istrinya, keliru endah. Nah, jadi suami yang wajib ditaati itu adalah suami yang taat. Mun suami ndek taat jak ndek perlu no taat endah. Ndek sembahyang, mun semama masa mak taat. Ndek puasa. Misal ni masa mak taat. Ndek iya ton tekadu ketaatan no masih. Nah inti ni buat apa yang berbahagia, ibadah tangkap pelinggih tiang, dakak tajak ngaji marak entan niki, adet tidak tetap kita menjaga adab dan akhlak tenda, ujuk selakian, dan terutama mohon maaf, pelinggih melamu ketuan, be juluan tinduk, pelinggih mata semamak dah, juluan tedam, juluan apa tinduk bahasa Semalun? Be juluan tinduk, sida jap diri tinduk julu atau semamak ada. Atau barang-barang dah. Nah, jadi tinduk dah doang ibu apa yang berbahagia untuk bahas sisi para ulama. Lamun paling bagus senjak dengan nina noan bareh murian tinduk. Dem kanggo tinduk pelinggih melamun deman tinduk semamak. Dem kanggo tinduk. Ane keribut dan payu je. Ane bareh dia bercerita aneh.
cek bedirik masing-masing. Kembek nampun den kanggo tinduk bejulu dengan nina, searan dengan tinduk no ye lengi. Engkah menges lamun tinduk. Lorem sugul. Mbem ngangak. Mbem ngentut. Nah lamun dek man tinduk semama arah angan dan borong kan. Nggih. Nah ya ampuk dedek tinduk bejulu. Aneh, kembek kena menu dia, ya mulai ya. Melem kan tamu surga lagu yau kan meno. Bahasan Nabi iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat wa huwa ghadbanun 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Monarak dengan mama kejit-kejit senina anampun sorry yunina. Ampun ngengos, den mele den gemas. Nggih. Maka suaminya marah, sili, menggah. Nggih, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Sampai subuh terlaknat. Lamun terkejit-kejit, lamun dek mele. Halo ibu-ibu. Halo. Yuk kan menolaluk bahasa Nabi. Dendek para Nabi macam-macam sila. Pikir sila. Lamun tertejak bagus, tertejak mai, cara bagus biar ini kata kasar-kasar biar ini tadi. Bundim milih apalagi tertejak lu ngawis. Yo sila baik. Mum tertejak ya apun itu paranan ditau bahasa anggohane. Yam tertejak solah, yam tertejak deman. Ampun dek milih bu apalagi mak tertejak malik ya lalu nyemprot. Apalagi mak tertejak maluk lujuk bangket jauh awis jauh pungguk rebu kan. Lamun tertejak solah doang bu ampu solah deman debun dek demile masya Allah yang pun bahasa marak meno dek napa ngarang-ngarang Nabi. Nggih. Nah jadi angka umum terkejit-kejit ibu-ibu nggih. Nih tok menang tite jadi dengan mama nih. Dem kanggo pelinggih. Memang iya ke memang itu mama nih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang dengan mama nih lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Dan itu harus peluguh terima. Hah? Salah oning. Dengan mama no lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Yalah, tetu. Nah, ya pada baru nongga. Soal arak nani dengan mama ya nina soalan. Nggih. Anta, mama, anti, nina, onta, bantong. Onta no bantong ngerti. Bahasa Arab. Nina onta bahasa Arab soalan. Bahasa Arab no anta, kamu laki-laki arti. Anti, sida perempuan. Nah lamun dek nina dek mama, apun teparan. Onta roh ninja. Okay. Nah jadi bapak yang berbahagia, mun dengan nina pelinggih, lamun demele, ampun dek demele dengan mama, dem kanggo maksa. Dek berdosa dengan mama aja. Misal sida meleh tem gati kejit-kejit tem kes mama, sorry ini dek berdosa man mama aja. No, ya memang iya terserah no aja. Nggih. Lagu lamun pelinggih misal ni ada kejit ampun dek milih je bahaya. No, ya kembik jeteh ni. Aneh, reda matan dek ibu-ibu. Aneh momoh matan. Lagu biasa dengan mama ja kan ia doang ngejit jarang terkejit dengan mama soalan. Nggih, jarang. Nah ya ampunan dengan nina doang biasa tertejak. Kenapa? Karena jarang dengan nina non berjulua. Karena dengan mama doang biasa. Nggih, biasa dengan mama doang berdua kode-kode. Nah, jadi inti nih Bapak yang berbahagia Malaysia Baru, yang mudah-mudahan segala-galanya kita diberikan aparan rahmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makin tengaji ben hujan, ben macam nih puasa pelingge. Nah, padet menok ngenem dulu bismillah. Alhamdulillah makin tiang pelungguh buah tamu le bulan Nabi bulan Sya'ban. Nabi keistimewaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bahasa Rasul adalah bulanku. Okay, bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Kembali nampun teparan aran bulan Nabi sehingga ia tahun turun ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia turun ayat niki. Perintah terbaca solawat ujuk Rasulullah sabaru niki itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya ampun paran si Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Sehingga ia turun perintah baca solawat. Saya bersolawat innallaha Allah wa malaikatahu malaikatnya yusalluna 'alan nabi, membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusallun fi'il mudhari' ini teparan. Yusallun itu fi'il mudhari' yang artinya adalah istimrar, terus menerus, tidak terputus-putus. Jadi Allah sudah menuliskan bagi dirinya sendiri itu bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itulah keistimewaan dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ya turun ayat niki. Yang pendek dah lupa, la yasihu saumun wala salatun wala hajjun wala umrah. Tidak sah sembahyang, salat, tidak sah haji, tidak sah zakat kalau tidak kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namun arak dengan solat sembahyang, kemudian baca solawat, dia sah sembahyang. Tak sah solatnya. Piran terbaca solawat di waktu kita solat? Piran tahu terbaca? Waktu tahiyat kepira? Pertama atau kedua? Pertama, kedua. Pada tasyahud yang pertama, pada tasyahud yang kedua, kita membaca solawat. Lamun tasyahud pertama itu sunnah. Okay? Sunnah. Sunat Nabi ini depan. Sunat abha. Menarak pelungguh tinggalan, maka sunnah kita ganti dengan sujud sahwi. Okay? Lamun narak dengan lupa atau sengaja tinggalan tasyahud pertama, maka ganti nanti dengan sujud sahwi. Lamun narak lupa, yang contoh ngam lagu ada dedek salah. Misal, ini contoh. Nggih, ini tasyahud pertama misal. Nggih. Selesai sujud kedua, ampun nganjang lupa ampun jengkeh menitae. Lamun buah taek tepang marak niki yang pemengat dikman tasyahud dem kanggo tulak. Dem kanggo tulak malik, ulang tasyahud. Lagu lamun masih jengker-jengker meninta, ada kon tasyahud tulak malik. Itu jak boleh. Yang ulang nggih. Lagu lamun buah taek wam tak lurus meninta na mampu mengat dikman tasyahud sak ke pertama dendek ulak tulak. Lamun narak tulak, ampun sengaja tulak, batal sembahyang. Nggih. Nah, kembali ampun batal, saya ngak nganjang niki wajib, tasyahud pertama niki sunnah. Masa mau sampi bum tinggalang sampi lalu palek bembek. Nah, menulah gambaran. Jadi wah tabing sampi, nah ni lagu bum lepas sampi senun lalom palek bembek. Kebungulan dengan nah menulah gambaran. Nggih. Nah itu tasyahud sak kepira? Sak pertama. Nggih, sak pira? Pertama. Lamun tasyahud sak kedua aja beda. Mun tasyahud sak kedua. Yang contoh Malik ti karinga. Wah itu baru. Ya bahasa soal, bahasa buat tisi jebus. Nggih. Nah jadi lamun tasyahud sak kedua aja. Nggih. Tasyahud sak kedua misal. Niki wong tak mau 4 rakaat wah ni. Lagu lupa am jeteh apah telinangan nam. Sebelum basa langsung murak jeteh. Akhir taek kam. Nggih, ampun mengat astaga 5 ni Turun, harus turun no Dem kanggo lanjut wah 5 jari den kanggo haram. Batal. Ni harus turun. Nggih. Turun untuk Nabi, untuk tasyahud. Nggih, tasyahud. Tak boleh diam di situ. Yang ganggu. Nah, ia beda lamun tasyahud pertama kance tasyahud sak kedua. Lagu kedung kenget. Kedung tenget masalah pekih, nggih, masalah pekih. Tasyahud pertama embe engkah ke bertasyahud
Apa engkah bacaan kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engkah. Nggih. Itu lamun tasyahud pertama. Tidak boleh dilanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir, itu tidak boleh. Ning kanggo. Nah berembe lamun kasus seniki pelungguh itu jadi aparat masbuk. Masbuk kemisal. Tadaran masbuk? Nggih, masbuk. Lamun arak dengan masbuk, ini masbuk ini yang terjadi. Hak tahu te imam teniki kenyengkeun tasyahud terakhir. Itu kenyengkeun tasyahud pertama. Misal, imam mau wah tasyahud yang terakhir, wah rakaat keempat wah ieu. Itu karena belakangan kita dapat rakaat kedua. Berarti itu tasyahud kepira hitungan? Pertama. Lamun imam tasyahud kepira? Terakhir, kedua. Imam tasyahud yang kedua tentunya lebih panjang daripada kita yang tasyahud pertama. Kan? Itu kenapa entah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ. Kenapa? Karena itu niki entah tasyahud pertama. Imam sampai akhir. Sampai ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Sampai ditambah dengan doa-doa panjang. Berarti itu yat kembe. Yat momot. Kan? Kan momot jari. Sedangkan di dalam solat itu enggak boleh kita diam. Dikanggo menghayal. Harus diisi dengan ibadah dalam solat. Nah, berembe dong itu no kenyengkeun tasyahud pertama. Aturanan baru tasyahud pertama niki sampai apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita masbuk. Imamnya masih panjang, itu wat selesai. Daripada dia momot buat baca apa? Terbahas si ulama. Ya pun diganggu menghayal waktu sembahyang. Harus terisi. Nggih. Nah, lamun marak niki kasus sembahyang ulama, kita bertasyahud seperti tasyahud imam terakhir. Melun temarak tasyahud terakhir. Nggih. Kenapa? Karena daripada kita itu diam dan momot. Ane paham dah? Nah, sak kedua nih. Lamun ara imam batiul harokat, batiul qaulat, batiul kalam. Lamun ara imam tenon adeng gati. Itu masih sehat. Imam teh wah renggek-renggek. Adeng at-tahiyat pelu gati tahiyat pertama. Itu masih sehat. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Itu watak selesai, imam masih at-tahikanya. Ya, itu watak selesai ini. Imam tendik man selesai. Itu tasyahud yang pertama niki. Daripada itu momot bareh angan tendiknya keruan, maka kata ulama lanjutkan dengan doa. Itu sementara seantih imam terselesai bertahiyat tenuan. Kemanten sak selesai ni ya. Daripada itu watak selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak boleh dilanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak boleh karena tasyahud yang pertama. Nggih, maka dilanjutkan dengan Nabi, dilanjutkan dengan doa. Rabbana atina ki apa ki si berdoa, yang penting dendein momot. Soal lama momot bareh lain angan dah. Apa ni menggibah bareh anu dia imam dah karenga. Kengonek imam seni na rom lanjak keunangan dah. Nah, jadi lain jari nanuk kita, itu makanya dibahas di dalam kita itu salat, nggih, baca selawat ujuk Nabi, nggih. Nah niki masalah bulan Nabi nih, bulan Sya'ban, membaca selawat ujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waluwe kasus ni Bapak lelae. Ana muslim munin, aku ni dengan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melek sembahyang, lagu ndik mede berzakat. Wahara kasus senlae. Aku ni sadung kujuk nenek, sadung kujuk nabi, lagu ndik mede berzakat. Arak kasusen. Arak sa aku ni sadung kujuk nabi, melek berzakat, lagu ndik mede sembahyang. Luwein menu-menu. Jadi di Islam artinya itu, tidak Islam. Ya, jadi harus semuanya rukun-rukun Islam ini kita laksanakan. Tidak boleh kita halalkan salah satunya. Dikanggo halal lah. Nggih.
Karena kalau kita menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah, ia sebab terjadi dengan keluar daripada Islam, wal iyazu billah. Jadi dengan enam hammer kafir naton dek. Dengan enam hammer kafir naton dek. Dek no nih game. Dek kafir naton dek bapak-bapak. Nek momot blengang dengan mabuk-mabuk non kafir jarin gara-gara ngenem naton dek. Tidak, dek jadi dengan kafir. Lamun halalang kafir jarin. Lamun apa ni naro halal wali aku ni kafir jarin. Nggih. Lagu lamun enem tetap berkeyakinan bahwa hammer itu haram, lagu masih kedeman wah. Masih kedeman wah unin doang je berarti denman kafir dengan lagu lamun wah halalang halal wah ni inja uni inja berarti dia melawan hukum Allah. Hammer itu haram, dia menghalalkannya, maka itu sebabnya dia menjadi kafir. Munara dengan dek sembahyang kafir naton dek. Hende kan. Lagu lamun halalang arah sembahyang noja kah wajib punin kafir dengan gara-gara ucapannya itu. Munara kena dengan non kenengkah sembahyang buah halal sembahyang no aku jawah tamat kunin berarti wal iyazu billah qad kharajat min dinil Islam. Wal iyazu billah dia jauh keluar dari Islam. Munara dengan wah halalang yang kandem ya gawe maksiat ndek terjadi dengan kafir lagu ndek halalang ya doang. Nggih, lamun maling ampun halalang aja bahaya. Maka itu nih Indonesia ini kadang-kadang keislaman kita niki kan masih jauh. Islam teni. Dia pun pelan-pelan lah jadi dengan Islam yang sempurna. Di negara yang tidak Islam itu aneh kan, dinara perampokan, dinara pemalingan di negara yang tidak Islam. Di negara Islam maling, ngerampok dan lain sebagainya. Nah, lagu napi arti ini Bapak yang berbahagia, iman itu nggih, iman terseni dalam angan teni itu lebih mulia dari segala-galanya. Nah, itu nggih. Arak dengan kafir misal datang juk Baitul Izzah nih dengan kafir. Kanggo datang juk madrasah atau ndek dengan kafir? Kanggo datang ndek? Aku percek jauh nampun sedut madrasah nuun. Kanggo atau ndek? Kanggo. Mun datang misal dengan kafir, ampun kembe nyumbang 2 miliar. Nggih, misal. Kanggo atau ndek? Kanggo sila. Tambah 2 miliar. Mentereng pondok pesantren ini 2 miliar misal. Bu arab pelinggih mdem kepeng benar. Enggak gawe nyapu doang poro misal madrasah ni kan. Lebih belik pahala misal nyapu daripada uang 2 miliar itu. Kenapa? Saya enggak dengan saya nyumbang 2 miliar nu dari iman. Pelinggih nggih dengan nyumbang le masjid 1 juta kaca pelinggih teteh tain belencek doang ada sekedik le masjid itu lebih besar pahalanya kalau tidak ada imannya orang itu. Yang pun iman ini tetap lebih mulia daripada segala-galanya. Yang pun harus dijaga iman dan iki Bapak yang berbahagia. Tidak boleh kita menghilangkan iman ini. Sehingga Nabi berbahasa selapu umat kelema yang tamu surga. Wa in zana wa in syaraka. Sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah maling. Aran wayen, yang penting dedek halalang itu doang baru nu. Seninan batur halal. Ya, bangkat batur halal. Lah itu aja baru itu bisa dikeluarkan dari Islam. Lalu selamun lakukan maksiat, hangka dengan gawe dosa no ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pasti nan arak le dalam angan anu bun tahu itu dosa, bun tahu. Coba tiang ketuan pelonggom dengan bezina nu tahu kan den kanggo atau ndek? Tahu yang pun nyebu-nyebu. Yang pun dimari tahu kan macam lain kan? Sila takut dan lain sebagainya. Dengan maling ketahuan kayak maling itu tidak boleh. Iya ampun sembunyi-sembunyi. Berampok nu ketahuan kenden kanggo. Iya ampun gawe menuntan malam-malam. Tahu dia. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu sebenarnya. Lagu memang ya bekeh terjadi manusia ini. Nggih, bekeh terjadi manusia. Nah, ya pun iman tiang pelunggu. Angka lebih bagus, mana lebih bagus ibu, bapak, nek tuan yang pelinggi. Misal lara di kampung, pelunggu kan den arak teh. Lemong di kampung tiang, di sajang, nek ande di kampung tiang nih, kampung tuan guru nih, nggih, kampung tuan guru Edi, nggih. Di situ kan ada orang kafir di situ.
Udun milih paran kafir uni nendah nani. Dengan kafir wah aku jadi gemas takut. Dengan kafir non arti dengan dia beriman ujuk Allah Subhanahu wa taala, namanya dengan kafir. Ini jangan kafir, nin kanggo kena kafir uni Indonesia nih. Al-Qur'an nih kaparu doang dengan kafir. Kafir itu bukan negatif artiin kafir noan. Kafir itu artiin menutup. Ya tertutup artiin kafir itu. Ya tertutup dan milih buka. Nah itu sebabnya dikatakan kafir. Nah jadi di situ ada orang tidak Islam, ada non Muslim aneh, jadi masalah dengan kafir. Ada orang kafir misalnya non Muslim baik, din cara maling, din cara ngerampok, din cara mabuk, pokok tenang wah hidup masyarakat di narbun ganggu. Arak ini dengan Islam, lagu iya dong jadi mabuk, iya jadi rampok, iya jadi maling, dini tenang kampung mana lebih bagus? Lebih bagus contoh ngam ni jul mikir meni kan nindiin Islam nggih kafir dengan ni lagu aman kampung isiin slow dan cara macam-macam bu ni Islam ni innalillah kenakal bu embe bagusan kira-kira bagusan kan bahasa nak bagusan Islam nggih ibu bapak yang berbahagia nggih mana lebih bagus? Tetap hitungannya lebih bagus orang yang Islam itu. Tetap itu hitungannya lebih bagus yang Islam. Kenapa? Karena iman itu tidak bisa tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Nengganggu. Yang pernah menara itu Hizbullah menara dengan mati kan ditawan eno. Kan dia terkenal dah. Apa ni asyhadu alaihi bil khair. Padahal ditawan apa gawe. Lagu apanya yang kita khairkan? Yang kita khairkan adalah iman. Ia beriman, wah terserah nunjak. Lemak tu dalam kubur terserah. Itu tergantung amal ibadah. Lagu aku saksi yang niki adalah apaan bagus? Iman. Ia mati dalam keadaan beriman. Ia pedit salah. Ini pelunggu kau kena khair ditawain bin perampok, sang maling jeteh. Lagu apaan yang kita khairkan itu maksud kita? Yang kita khairkan itu adalah imannya. Iman. Angka yang pun itu aja Bapak yang berbahagia. Kenapa artinya? Kenapa? Karena tetap harus kita lebih mengutamakan yang muslim daripada yang kafir. Tetap memang dakan ja Islam, misal lagu pemabuk, penjudi, perampok, misal salah sepegawaian dan noja ndek terkena angin sono masin noan. Lagu imannya itu maksud kita itu yang kita kita lihat. Nah jadi ibu bapak yang berbahagia itulah. Kenapa dia yang sampaikan ini? Kan kali seberat ayat kembe, ayat puasa. Apa din ayat puasa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Iman ditempuh. Dengan seberiman, puasa lemak. Luwek dengan dia puasa atau ndek? Luwe nagu den tempuh no den beriman berarti no hak tempuh no iman dah dengan satu beriman datang lemak kali seberak puasa tetu entam beriman saya enggak puasa ni jangan dia ibadah paling slow nan nggih paling slow atau ndek slow nggih oleh bangkat ampun tamu balem ampun mangan nginem ngodot ampun sugul lemah lopek narak balong saya tahu nam Dara dengan tahun tu. Puasa atau ndek dah dengan tahun tu. Saya tahu tu Allah kan itu doang wah. Yo saya tahu dengan puasa atau ndek sila. Saget no wah batal puasa mang. Aku dem tahun ni. Apa isin batal puasa? Ger. Saget wah nai. Demem nai. Time teging. Sogol setengah meter. Nggih, tepetenjo di si batur. Akhir tamun malik sepelang. Batal puasa menu. Mun tamu taim nu hasogol nu malik tamunan batal puasa nu. Narak dengan biah, tak ada biah angka. Biah sogol lanu langan longe langan boi tedenu. Nah lamun sogol tamu longe nu batal puasa. Nah jadi Bapak yang berbahagia, tinggal sebentar kita akan berpuasa. Dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya iman itu kita yang dipanggil.
Nah, embe jaran dengan beriman. Nah, ukur keimanan demakin masing-masing dengan 3 bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nisit ukur keimanan. Tetu menjadi tetu dengan beriman atau enggak, ukur dia dengan 3. Pertama, nisit ukur iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pertama, tetu beriman, ucapkan yang bagus atau diam. Yusila. Lamun tetu jadi dengan beriman, dendek baik berucap kata-kata yang tidak baik. Nih, ucapan tadi ye jadi indikator keimanan tatonde. Angka dekat pacu ngaji, dekat pacu sembahyang, lagu mentoa am simiir lonto jadi manuan. Mohon maaf. Nih, elak tersenian. Nggih, mohon maaf nih elak tadi ye jadi ukuran iman bahasa Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, terpanggil kita untuk berpuasa besok. Indikator tiang pelunggung beriman itu kata Rasul itu 3. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ndak bisa berkata baik, lebih bagus diam. Aneh. Itu ini berembe sila. Kuatan mengucapkan kalimat yang baik atau kalimat yang ndak baik? Hah? Ibu-ibu berembe. Kan lemak puasa kan kada sebarak. Sering hadis itu apa nih? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada mau apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu sebabnya gara-gara apa? Gara-gara lisan tuh salah satunya al-kazib. Berkata bohong. Makanya sebelum-belumnya kita dipanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karing seberak yang puasa lagu cek dulu iman. Tentu beriman atau enggak? Nah, pertama kita cek keimanan kita dengan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan kalimat yang bagus. Dendek baik sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Semama ada solahan unimpo ayang beb. Nih botak, semamun butak becak ngopi nih. Ya Allah, semamun bedang lutung nih ngopi. Ya ampun, solah itu kalimat yang baik. Ya, istri kita, anak-anak kita, itu kalimat yang baik. Itulah ukuran. Ya Allah Rasulullah kan nih menjadi role model kita itu siapa? Nabi kan? Nabi enggak pernah memanggil istrinya dengan nama yang tidak baik. Ya Humaira, ya Zaujati, wa ya Habibati. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Wahai Humaira yang merah-merahan, pokok yang cantik jelita wahane. Yang cantik jelita mari sini sayangku. Itu kata Nabi itu. Itu aja kan dek. Lai waktu pacaran ya iya, ayang. Lamu wah berari aja melayang-layang di sini landing-landing. Nah jadi begitulah kita ini jadi bapak yang berbahagia. Makanya Nabi mengatakan ini kalimat yang baik. Coba kalau kita bisa berucap yang baik ini aja aman dunia ini sebenar. Apa sebab dengan berjaguran? Gara-gara lisan. Apa sebab terbesia? Gara-gara lisan. Apa sebab jadi macam-macam? Gara-gara lisan. Makanya apa tuh lisan ini bahaya ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Makanya di zaman sekarang ini adalah sukut, diam itu lebih bagus daripada kita banyak berbicara. Banyak berbicara itu ya dosa. Nah, jadi ucapan yang baik itu membuat tiang pelungguh menjadi ukuran beriman atau tidak. Oke. Ini pertama, yang becat-becat nih. Kedua, jadi tahu untuk ucapan yang bagus. Karena ucapan pelungguh tiang itu adalah doa ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, doa. Apalagi ya di tanah suci, ya di tanah suci. Itu langsung terjawab di tanah suci. Mohon maaf, di tanah suci itu langsung terjawab. Lai arak cerita jamaah umroh itu wah 10 kali ngaku lalu haji. Uni nah. Kan arak pembimbing tah. Jadi nani unin pembimbing, nani aku turut, adik-adik daripada macam lain tebareh telang macam aku ini aja aroh aku juga 10 kali kuah itu latih. Tahu kuah uni. Dia kena meno doang telu jelun telah. Padahal 10 kali nu haji. Lagu gara-gara ucapan dan senun tuji di Allah Subhanahu wa taala. Telang telu jelo, tepe-tepe lek penampungan orang hilang tahu.
Lalu tepeda si pembimbingan, astaga Pak Tuan Haji ni aran tahu aku jalan-jalan muni. Jalan-jalan ni si abot terkena telang telu jelu ni tahun dinolik padahal. Ni si bekeh kan. Nah, jadi ujian dendek nak tanah suci apa yang berbahagia ni dia ceritain pelungguh bean niki Gunung Rinjani ni kan laik-laik tiang lamut lalu taek tiang di Gunung Rinjani laik wah taek-taek dengan harus tu beri mangku kan. Terus apa ni tepajar pantan isi dengan toa telai dim kanggu salah-salah unim muni nah. Dim kanggu salah unim, namun hujan dim kanggu kena hujan. Namun arak godek monyet dim kanggu kena godek monyet. Dim kanggu nih malik gati unin kan. Kan ni abu Gunung Rinjani ni. Ndin mah tanah suci. Ucapan kita itu harus kita jaga. Kenapa? Karena itu doa. Apalagi pelungguh sebagai orang tua. Nah, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, yang benar kepada anak-anak dan seterusnya. Aneh, paham kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang kedua, lamun tentu jadi dengan beriman ujuk Allah dan Rasulnya hari akhir, maka hormatilah tamu. Kedua, indikator keimanan dengan nggih keserminang elek berembin tan ujuk temui. Ada berembin tam ujuk temui pelinggi. Dia mendatang temui nyebang atau deman am? Kemos atau nyebang dah. Senyum dah nggih. Sekali senyum, 2 kali senyum, 3 kali senyum, 4 kali idah tamu ibu apa? Ni adab akhlak tujuk temui mohon maaf. Ni adab akhlak kita ke tamu lamun arak datang dengan bertemu ujuk balem, jangan sampai keluar ucapan pelunggum atakul atasyrab. Den baik sogol lisan pelunggum, melem ngopi semeton. Melem ngopi atau melem teh atau melem susu. Unin misal. Nu yang prepot diri am. Si de prepot diri dartin. Apa artin? Bareh bom sebutan melem kopi, melem teh atau melem susu. Bareh bom melek tua kunin kan susah dah. Nggih. Den de prepot diri dah. Mun datang temui apa je berdoa muah sugula. Daripada bareh kena melem kopi atau melem teh padahal kopi dia berdoa. Teh dia narak. Kan bu berketua nambah bu melek melek ngupi unin. Kopi dia berdoa kan susah diri dah. Serian dah teduk. Nggih, dia mendatang temui apa je berem sugulang baik, terserah lamun deman je bonenam lamun dek je uah no. Itu urusan kita. Kan separuh pelungguh kan kita jadi temui apa epin bale no mikir temilian atau ndek. Ndek ia urusan. Urusan temui no milih ndek ja. Itu yang enggak berdoa terserah suruh itu kanya. Ya bobok nit berdoa misal gula nit berdoa daripada maksudnya yang ngeromon. Datang temui mi kanyan datang di orang gula mahal macam ni. Ya Allah, bahaya nuan. Ia indikator keimanan, mohon maaf. Apalagi yang pelungguh misal sering jadi datu jateh selakian, jadi kadus jateh, jadi RT, jadi kades kan biasa no. Luwe doang temui datang. Separuh iya kanyan datang indah nuan. Tetap itu urusan. Pokok haran temui no adalah orang yang datang ke rumah kita. Nah, ya ampun berbahasa Nabi SAW. Iza dakhalat daifu alal qaumi dakhala birizkihi. Lamun arak temui datang, nggih, sesungguhnya temui itu akan memakan rizkinya sendiri. Jadi apa je berduit li balen teno, iya je sogol, iya rizki yang itu bait no. Dia dulu bingung-bingung. Dia dulu repot-repot. Nggih, dia dulu repot-repot. Nah, jadi wa iza kharaja bimaghfirati dzunubihim bahasa Nabi. Lamun sogol temui itu dari rumah, maka sungguh dia itu keluar dengan maghfirah, dosa diampunkan orang-orang yang punya rumah itu. Selapuk nampuk. Selapuk mepin balik no tampunang dosa gara-gara datang temuin no. Lagu lamun solah antam rungu. Ni lamun nyebang-nyebang di narak bobok kan bu sembung sin anu dengar. Nggih, bahaya nggih. Nah, jadi bagus pada temui. Berbicara menghormati yang namanya tamu. Temui itu yang namanya tamu itu bahasa Rasul SAW itu raja. Okay? Jadi harus kita hormati. Ya, harus kita hormati. Raja bagi siapa? Bagi epin balik. Yampok lamun mele tamu jeding,
Ya, haran temui no harus berketua, mbe tau jeding, mbe tau WC, mbe tau duduk, dedek nyelocor-locor jadi temuin dah. Nyelocor-locor jadi temui tamu jeding dim tahun, jeding nu lolat laun ngerepakem tu laun di barak. Harus tu berketuaan dulu pin balik. Ya adab ahlak, tesagen jateh tu arah apa jateh tu masih bergantung-gantung kan dit mentawon nih. Bersih dengan julu ndak dia selung-elung sih dia nyelosor-losor tamu kan bahaya. Nah, jadi itu yang kedua. Menghormati tamu, ikramud dhaif pun yang tepara. Menghormati tamu. Lamun jam makan, maka kasih dia makan. Temui itu ndak ketua nih melem mangan atau ndik. Ya. Mau makan atau tidak, ndak usah ditanya. Nah, itu artinya untuk menghormati siapa? Tamu. Bahkan ulama Bapak berbahagia itu sampai cara tegal gelas saja itu diajarkan. Nggih, lamun beng temui, ndak ada menintas satu temui. Tuh tegal gelas no. Jerakak imam sage oke tengkinge memeni kan. Bu ieu tih. Bu ieu bare butenem kan. Ona si imam. No, ona si jadi dibahas oleh ulama, tih tegal leh. Nggih. Terus lamun merasa kupi no dah dedek rasa langsung lek sidut. Sidut engke rasa celek, de benuang ka celek tamaan ke Malik. Keloteh elor tamu tu. Iya balik bunbing ipin ya Allah. Terbahas cara kita bertamu, cara kita menjadi tuan rumah. Ini paham kira-kira? Nggih, terakhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Lamun tetu-tetu tentang beriman kepada Allah, maka bagaimana kau memuliakan tetangga. Tetangga. Apa tetangga teh? Oh, renten dekat balik. Nggih. Berbentan dekat balik. Lemak puasa diuji Bapak yang berbahagia. Diuji apalagi besok. Makanya kita dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tetum beriman itulah yang tetu puasa nu dengan saya tetu beriman. Sak berembe sak bagus unin. Berbentan ojuk temui, berbentan ojuk tetangga. Pelinggihim goreng, doang pindang, doang kandu bilang waktu. Temu tetangga terus ale deke temu kaya kangkung kanyan ambun doang juk tu mereos den pacu puasa menu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. No. Hormati tamu. Angka lamun bedoe apa jak kelak ambasa Nabi, banyakkanlah airnya supaya kita bisa berbagi. Yang bulan puasa kan masyaallah saling atungang terserebuk. Masih berlaku teh atau kahan wah. Ya alhamdulillah. Atau serebuk takak piring bareh datang piring tisiang tepolak menu kan. Jadi kan sakit tukar tambah jari nan. Nggih, tukar. Lagu dendek angan nang nih. Nggih, nepelinggih matung serbuk bareh nih pesor tae kuninangan misal. Dendek angan nang. Ndak angan nang salah lamun menu je. Lamun tuah berbeng je wa iza tamnun fala tastaksir. Kalau sudah memberi sudahlah. Urusan dia. Itu kewajiban tetapi memberi. Kalau membalas itu je urusan dia. Dendek tita tamu le urusan dia. Kadang-kadang yang pun jadi masalah. Apunin lalu tatungang batur. Kosong piring datang lemak. Iya jadi sebutan. Yo haruan aku jalalo katungang kanya ni piring darak tulak. Nah jadi masalah. Saya ingat kita masuk kepada ruangan orang itu. Itu apa kewajiban berbe. Lamun tulak kena je kewajiban dia urus-urus diri enu. Lagu ni seperti itu kan tulak ujuk kita urusan batur. Ia pun jadi masalah manusia baru. Ni aku jalalo ke kanyan beratung, ni piring kekosong, kanyan tulak. Unin, jadi masalah. Nah itu masalahnya. Karena kita masuk kepada ruangan orang lain, nih Bapak yang berbahagia. Nah itu sebabnya Islam itu meneh bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu nih jadi tanda nane terakhir. Nggih. Iza sarratka hasanatuka wa asa'atka sayyi'atuka fa innaka mu'min. Lamun demen gawe ibadah, lamun memsakit idap angan lamun gawe dosa, ieu wah tanda beriman. Ieu wah hintin no. Lagu lamun balik ke, lamun gawe dosa tenang gak tidak, lamun gawe ibadah tom tenang angan ieu ku berembeh je teh nu masalah nu. Nggih. Jadi lamun de sembahyang mai idap lamun mendik sembahyang misalan telat sembahyang atau ndik mau berjamaah pelinggih mau girang berjamaah mai idap ampun ndik mau berjamaah ara idap le dalam angan nyesek idap berarti beriman.
Lagu lama wah sembahyang, endek sembahyang ye pada doang hidap jak hitam menoan. Ane cek wah diri masing-masing ya. Itulah keimanan tiang pelunggu. Nah, jadi Bapak yang berbahagia, mudah-mudahan inti Nabi yang tiang sampaikan ada manfaat, ada faedahnya. Kurang lebih inti yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Any question? Ada pertanyaan? Oh, arah? Oh, ini Mudi nih. Dawak. Pertanyaan pertama dan dulu masalah masuk dari dibahas tentang tahiyatnya yang pertama dan yang kedua. Nah, kan biasa sholat maghrib itu kan biasanya kita juga masuk langsung 3 kali kita duduk. Nah, duduk yang pertama sebaiknya kita baca apa? Itu kan biasanya. Betul. Yang kedua masuk di akhir. Nah, masuk di akhir itu kan pas ketika tahiyat akhir sudah imam, kemudian kita datang. Apa yang kita baca sebaiknya pas duduk itu. Nah, yang terakhir masalah tamu. Nah, biasanya kita ini tamu ini ya, kalau tamu yang menguntungkan itu biasanya kita artinya sampai berutang. Itu biasanya ya. Kemudian kalau tamu yang merugikan ya kita anggaplah tamu yang tidak menguntungkan ya. Biasanya kita ya tidak memperhatikan gitu. Nah, itu bagaimana solusinya? Betul. Jazakallah atas pertanyaan niki. Yang pertama adalah sholat, masalah masbuk. Bagaimana kalau kita datang misalnya pada sholat maghrib? Sholat maghrib artinya itu masbuk, ini tetelukalin tetasyahud. Ya. Nah, bagaimana itu? Tasyahud pertama ketika kita ikut itu berarti tasyahud yang pertama bagi makmum. Bagi siapa? Bagi imam. Kan? Itu pun adalah tasyahud yang apa? Kita aja tasyahud ngikut tuh di depan. Berarti tetap kita hanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, entahan. Yang tadi itu ya kalau kasusnya kita tasyahud yang kedua, yang pertama, sedangkan imamnya tasyahudnya yang kedua. Nah, itu yang kasusnya yang jelaskan yang tadi. Kalau kasusnya seperti tadi, datang kita pertama, misalnya kita rakaat pertama nih, sedangkan imamnya rakaat kedua, dia tasyahud. Itu masih rakaat yang pertama. Berarti kita ikut tasyahud yang kedua, yang pertama. Hanya entahnya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sampai di situ kita ikuti terusan imamnya. Bareh lamun imam tasyahud yang terakhir, berarti kan kita hitungannya tasyahud yang pertama kan itu artinya. Maka berlakulah yang jelaskan yang tadi. Kalau pada tasyahud yang pertama dan terakhir. Itu kan pertama, sedangkan imamnya adalah yang terakhir, maka kita ikuti imam itu, ya, supaya apa? Supaya tidak ada yang kosong, ya, supaya jangan kosong kita di dalam kita sholat. Tempat kita berdoa itu ya kapan? Itu ya kalau sama-sama tasyahud yang kedua itu tasyahud yang pertama. Padat nih bareng-bareng. Lagu imamnya misal batiul kalam, ada yang lalu kan. Maka itu kita sambung dengan Nabi dengan doa. Nah, itu anunya. Nggih. Nah, itu mungkin nggih. Iya baru benar pertanyaan no. Deman tutu niki. Apa baru terakhir? Oh, tamu ya. Masalah yang terakhir. Oh, yang terakhir tadi Nabi. Nggih, tamu itu. Pas datang. Oh iya betul. Jadi pas kita datang itu sudah tasyahud. Imamnya sudah salat terakhir gitu ya. Sudah tasyahud terakhir. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah semampu kita baca tasyahud. Beja entah. Lamun masih kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imamnya assalamualaikum selesai wah. Itu langsung tayak. Enggak usah tasyahud lanjutkan. Apa sih milu-miluan nih dengan itu nyangkret kayak ini. Kan? Nah, jadi kalau kita datang terakhir, imamnya sudah tasyahud terakhir, kita datang tasyahud terakhir, kita ikut. Lagu apa jadi tasyahud tergantung imamnya salam. Lamun masih kita sampai selesai tasyahud imamnya belum salam, selesaikan.
Lagu lamun wah selesai imam, itu baru tetokol doang, baru at-tahiyyat assalamualaikum muni sampai at-tahiyyin itu putae. Didula tahiyat lanjut tang. Nggih. Nah, jadi begitu untuk jawabannya. Insyaallah wallahu alam bisawab. Nah, kemudian yang terakhir tadi masalah tamu yang menguntungkan. Nah, itu je ujian bagi pelungguh. Nah, itu je ujian. Kadang-kadang meno kalau mau dengan sugih datang je demen teh. Mau dengan miskin ya enggak kepeng wah nina susah. Terserah itu urusan padaang eno ibu bapak yang berbahagia. Jangan ada. Itu kan urusan belakangan itu. Mohon maaf. Datangnya dia itu sebagai tamu. Adapun pembicaraan nantinya itu lain masalah nanti. Kan bareh tu julu ni jendik man kaya ron batur sebangan datang yang nyingga wah itu wah mulain kesalahan anu tua. Itu yang keliru. Bareh terselesai ke julu alur terima julu bagus. Beng apa je saarak julu. Bah perbicaraan kita nantinya je baru no siga kepeng ngampur darak pesingga selesai. Kan menu. Nggih. Nah, jadi itu ya tergantung daripada latihan. Bermintaan untuk jarib terus kita berlatih insyaallah. Nggih, barakallah. Nggih, Hadis yang telah kita baca itu mengatakan antara sholat kamu tak ambil apa di kafara. Barang siapa meninggalkan sembahyang yang sengaja maka itulah dinamakan kafir yang kulen. Sebab atau kafir waktu kita meninggalkan atau kafir selamanya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan sengaja izastahallahu, maka dia kafir, jelas dia kafir. Izastahallahu, kalau dia menghalalkannya, maksudnya kalau dia menghalalkan salat ini sudah tidak wajib bagi saya, wa halal bagi saya, ndak sembahyang, itu yang membuat dia itu menjadi kafir. Lagu lamun dia meninggalkan salat, lagu tetap wajib pun lagu si abotan, si malas senja, itu belum dikatakan dia itu kafir. Jadi muta'ammidan maksudnya di situ adalah izastahallahu, kalau dia sengaja dan menghalalkannya. Kan menunin, kan lamun sembahyang Jumat, mantaraka salasa jumu'atin mutawaliyatin kutiba alal munafikin. Barang siapa yang sholat Jumat dia tinggalkan 3 kali berturut-turut, dia menjadi orang munafik. Itu berturut-turut lagu. Lamun melen dek munafik, nani berjumat lemak ende. Lemak berjumat lemak ende. Lemak berjumat lemak ende kan dek berturut-turut walaupun 3 kali. Itu lamun baca hadis secara akal-akalan. Nah, jadi ndik menu maksud dan menu lagu begitulah maksudnya. Jadi boleh kita meninggalkan sholat, misalnya sholat Jumat kalau kita sakit, kalau kita corona dan lain sebagainya, ndik sembahyang Jumat. Yuk 3 kali kan kafir, 3 kali kan munafik, lamun sengaja. Lamun narak masalah sakit jauh ndak masalah ndak kan 3 kali. Nah, jadi yang disebutkan tadi itu adalah orang yang menghalalkannya, okay? Kalau menghalalkannya baru dia itu menjadi orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih atas perhatian program Tiang Ampura Agung Sinampura. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan dan kita dijadikan orang-orang yang beriman yang bisa mengamalkan amalan-amalan bulan suci Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih Tiang mohon maaf. Ampura Agung Sinampura. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi'ilmina wa fa'alana wa qaramatil lana dinina ma bikulli unsa wa saka rabbina bilna wa bilhum lima tadari qawlan wa fi'lan karama wa zuki kullana lan da'iman wa hafilna ansiya نفذ بالخير ونقف كل أشياء ربنا أسلم لنا كل شؤون وآخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر عنا اللهم ستا ربنا يا ذا الجلال والمنان وما لنا دائما من الفتن وهي رجال السنن
Demikian Allah bagaimana bila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Senin yang akan datang yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Muhammad. Ya, Abdul Muhammad Biha Solati. Dari kami untuk Senin yang akan datang yaitu pengajian kita yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Abdul